Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan pertama kita akan belajar tentang prinsip dasar bioremediasi. Ya, di pertemuan sebelumnya dengan dosen pertama itu sudah mengkaji soal bioremediasi. Ini adalah sedikit materi untuk penguatan intisari dari bioremediasi yang nantinya akan memberikan pemahaman kepada adik-adik sekalian terhadap seperti apa bioremediasi itu. Ya, ini biodata saya. Perkenalkan, saya Roli Iswanto, IMAKS, TMSI, CLI. Ini basic saya. Kesibukan saya sebagai ASN di Buton Utara. Ya, kita lewati saja, nanti mungkin bisa kita kenalan langsung offline di kelas setelah Lebaran mungkin ya, bisa kita jadwalkan. Ya, ini adalah proses terjadinya bioakumulasi. Ya, jadi kalau dilihat ada istilah yang dikenal dengan bioakumulasi. Jadi ada beberapa proses yang terjadi dari gunung lalu masuk ke lautan. Kemudian nanti ada proses sedimen, kemudian ada plankton, ada animal, ada invertebrata, kemudian ikan, burung, dan lumba-lumba. Apalagi ini singa laut ya. Ini adalah salah satu contoh dari terjadinya akumulasi dari beberapa sumber polutan dari daratan. Kenapa kita membahas soal ini? Karena latar belakang dari bioremediasi itu diyakini berawal dari proses bioakumulasi. Jadi makhluk hidup yang ada di laut akan menerima, memanfaatkan, dan menyerap semua polutan-polutan entah di darat atau di perairan sehingga terakumulasi dalam tubuh yaitu ya, sehingga bioakumulasi bisa kita artikan sebagai penumpukan atau masuknya bahan kimia berbahaya dalam tubuh makhluk hidup. Jadi terakumulasinya patogen-patogen kimia berbahaya, entah itu biologi atau kimia yang berbahaya bagi makhluk hidup. Ya, bioakumulasi sering ditemukan pada ekosistem perairan di mana bahan kimia berbahaya seperti logam berat, sisa limbah industri masuk ke tubuh ikan. Jadi banyaknya limbah yang dikeluarkan oleh industri yang merusak air dan lingkungan itu menyebabkan kerusakan terhadap beberapa unsur hidup yang ada di lingkungan tersebut. Contoh nyata adalah terakumulasinya logam berat yang merupakan sisa limbah industri yang masuk ke tubuh ikan. Ya. Tanpa pencegahan yang matang, industri dengan kegiatan ilegal pasti akan melakukan tindakan-tindakan ilegal pun, terutama dalam mencemari lingkungan. Limbah industri berupa logam berat seperti PCB, DDT, dioksin, merkuri, dan beberapa jenis lain itu sangat bersifat sulit untuk terurai di lingkungan. Sehingga oleh karena itu logam berat yang masuk ke ekosistem perairan akan berpotensi terakumulasi dalam tubuh ikan. Hasilnya apabila ikan tersebut dimakan oleh manusia, maka zat logam berat tersebut juga akan terakumulasi dalam tubuh sehingga menimbulkan masalah kesehatan. Sehingga salah satu alternatif untuk menguraikan limbah logam berat agar tidak membahayakan lingkungan adalah melalui bioremediasi. Jadi salah satu aplikatif bioremediasi terutama adalah dalam menetralkan semua cemaran limbah dari industri. Ya, jadi topik kita ini adalah membahas peran bioremediasi dalam cemaran industri, limbah industri. Ya. Lantas seperti apa bioremediasi? Saya pikir sudah didapat di pertemuan sebelumnya bahwa merujuk kepada organisme hidup, ya, itu bionya, dan remediasi itu sebenarnya proses penyembuhan yang merujuk pada proses penanggulangan permasalahan. Jadi kalau diartikan bioremediasi adalah ada organisme hidup, ada sebuah
organisme hidup yang bertindak melakukan penyembuhan atau penanggulangan masalah. Sehingga secara prinsip bioremediasi itu sebenarnya proses membersihkan lingkungan dengan memanfaatkan aktivitas metabolik mikroorganisme yang merubah polutan menjadi zat lain yang tidak berbahaya melalui proses mineralisasi, pembentukan karbon oksida dan air, atau merubahnya menjadi biomasa mikroba. Jadi ada sebuah makhluk hidup yang punya aktivitas, dia merubah polutan itu karena polutan itu menjadi sumber makanan dia. Prinsip aplikatif dari bioremediasi dapat dibagi menjadi 3 jenis metode, yaitu pelemahan alami, bioaugmentasi, dan biostimulasi. Jadi ketiga ini menjadi prinsip aplikasi dari bioremediasi. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama, metode pelemahan alami. Metode pelemahan alami ini adalah metode paling sederhana yang dilakukan dengan memonitor variasi konsentrasi populasi untuk memastikan transformasi limbah berjalan. Sedangkan bioaugmentasi itu digunakan pada kasus di mana jumlah komunitas mikroba alami yang terdapat pada lokasi pencemaran itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada, sehingga memerlukan penambahan mikroba ke lokasinya. Ya. Dan biostimulasi yaitu penambahan faktor lingkungan, misalnya nutrisi pada lokasi pencemaran untuk mempercepat kerja mikroba alami dalam mendegradasi bahan cemar. Jadi ketiga ini punya perbedaan dalam pola kerjanya, ya. Kemudian ada satu unsur lagi yang membantu bioremediasi itu terjadi. Itu adalah dikenal dengan istilah biodegradasi. Apa itu? Itu adalah sebuah proses penguraian senyawa kimia yang dikatalis secara biologis. Jadi ada proses katalisasi secara biologis, sehingga terjadi degradasi atau penghancuran atau katalisasi dari katalisator biologi itu. Biodegradasi juga dapat diartikan sebagai proses pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh organisme mikroskopis. Ketika biodegradasi selesai, proses tersebut disebut dengan mineralisasi. Ya. Jadi biodegradasi juga diartikan sebagai senyawa dengan unsur kompleks itu dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Siapa yang memecahnya? Oleh aktivitas mikroskopis atau mikroorganisme yang kecil. Nah, hasil dari biodegradasi itu disebut dengan proses mineralisasi. Termineralisasi dia menjadi komponen yang lebih sederhana. Sekarang bagaimana teknik-teknik bioremediasi? Pada prinsipnya, bioremediasi itu dapat diaplikasikan dengan lingkungan yang tercemar melalui beberapa pendekatan sesuai dengan kondisi lingkungan yang tercemar. Litchfield mengemukakan ada 5 pendekatan umum dalam teknik bioremediasi. Yang pertama bioreaktor, yang kedua solid phase treatment, yang ketiga composting, keempat land farming, dan yang kelima adalah bioremediasi in situ. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan bioremediasi. Yang pertama, prinsip paling mendasar dalam bioremediasi adalah mikroorganisme. Dalam hal ini berkaitan dengan mikroorganisme berarti organisme mikro atau kecil atau yang ukurannya mikro, yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Jadi harus dilihat dengan mikroskop. Umumnya adalah fungi. Fungi itu golongan jamur mikro dan bakteri. Ya, jadi kedua mikroorganisme ini mampu untuk menguraikan kontaminan berbahaya atau merubahnya menjadi bentuk lain yang lebih ramah lingkungan. Ya, jadi mikroorganisme ini dia bisa menghasilkan enzim. Yang enzim itu bertindak sebagai biokatalisator atau dia bisa melakukan biokatalis dan membantu proses biokimia untuk mendegradasi polutan. Jadi mikroorganisme itu dia bisa mengeluarkan sebuah enzim, dia bisa menghasilkan sebuah enzim, sama seperti kita manusia yang bisa menghasilkan air ludah, air liur. Air liur itulah yang nanti bisa mencerna pati makanan kita karena ada enzim. Ya, enzimnya amilase. Begitupun dengan si mikroorganisme ini, fungi dan bakteri. Jadi dia bisa mencerna atau mendegradasi senyawa yang menjadi target dia, dalam hal ini polutan.
Ya, hebat juga dia bisa memakan polutan. Jadi teknik bioremediasi hanya dapat dilakukan pada lingkungan yang dapat mendukung kehidupan. Jadi sekali lagi harus ada unsur kehidupan di situ. Jadi terdapat beberapa kendala yang harus diatasi agar teknik bioremediasi dapat dilakukan. Kendala-kendala tersebut adalah masalah jenis mikroorganisme, zat kimianya, kemudian karakteristik lingkungan pada lokasi pencemaran. Coba kita lihat satu-satu. Faktor pertama adalah yang mempengaruhi adalah faktor biotik. Faktor biotik ini mempengaruhi proses degradasi mikroba, meliputi hambatan aktivitas enzim dan perkembangan mikroba. Karena dia biotik berarti berkaitan dengan makhluk hidup itu. Jadi ini berkaitan dengan mikroba, bakteri, dan fungi itu. Ya. Penyebab terjadinya hambatan aktivitas enzimatik itu disebabkan karena adanya kompetisi antara mikroba. Jadi setiap mikroba akan berkompetisi sehingga enzim yang dikeluarkan itu akan berpengaruh, terutama dalam memperoleh karbon yang terbatas. Ya, karena karbon menjadi sumber energi dari si mikroba itu. Kemudian yang kedua faktornya adalah interaksi antagonis antara mikroba. Jadi setiap mikroba akan saling bertindak, ada yang bertindak sebagai predator untuk terhadap bakteri itu. Contohnya adalah protozoa dan bakterofag. Bakterofag itu bisa membunuh bakteri. Begitupun protozoa bisa membunuh jamur atau fungi tadi. Sehingga ini yang mempengaruhi hambatan aktivitas enzimatik, karena mikrobanya, bakteri atau funginya itu mengalami gangguan, terganggu aktivitasnya. Kemudian selain faktor mikroorganisme tadi, faktor yang lain yang mempengaruhi itu adalah kecepatan proses biodegradasi. Umumnya itu bergantung terhadap konsentrasi kontaminan, jadi polutannya berapa konsentrasinya, dan banyaknya jumlah katalis yang tersedia. Ya, jadi ini sama prinsip substrat. Banyak berapa substratnya itu akan mempengaruhi sasaran targetnya. Jadi itu akan mempengaruhi kecepatan atau laju biodegradasi. Jadi harus komposisi kontaminan atau polutan dan jumlah katalis yang dihasilkan oleh mikroba tadi itu harus linear atau sama, ya. Sehingga akan terjadi proses biodegradasi yang maksimal. Keberhasilan proses bioremediasi juga ditentukan oleh ketepatan penggunaan jenis mikroorganisme. Jadi setelah aktivitas mikroorganisme, kemudian jumlah polutan dan jumlah katalisnya, kemudian yang ketiga adalah penggunaan jenis mikroorganisme. Jadi harus tepat. Jenis mikroorganisme harus tepat, karena tidak semua mikroorganisme akan berlaku secara umum general terhadap semua polutan yang ada di limbah. Ada beberapa spesifikasi. Jadi contoh misalkan si fungi itu dia hanya bisa terhadap ini, gitu. Si mikroba dia hanya bisa, ada mikroba yang bisa mencerna plastik, ada juga yang tidak, gitu. Jadi harus tepat penggunaan jenisnya. Kemudian dua jenis mikroorganisme yaitu spesies alami dan hasil rekayasa genetik. Jadi ada dua jenis mikroba yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sebagai biokatalis dalam proses biodegradasi di bioremediasi. Itu adalah yang pertama jenis spesies alami yang diambil dari secara alami. Kemudian yang kedua adalah hasil rekayasa genetik atau genetical modified mikroorganisme. Kedua jenis inilah yang biasanya digunakan di industri dalam mempercepat proses bioremediasi. Kemudian setelah faktor biotik tadi, faktor kedua adalah faktor lingkungan. Jadi lingkungan juga mempengaruhi proses jalannya bioremediasi. Ya. Hal apa saja yang pengaruh dari lingkungan? Yang pertama adalah kandungan senyawa kimia. Jadi komponen senyawa kimia yang mendukung proses biodegradasi itu COD, TOC, nitrogen. Jadi ini harus diukur. Ya, kemudian pH. Ya, biodegradasi itu umumnya berlangsung pada pH netral optimal. Fungi umumnya memerlukan kondisi lingkungan yang bersifat asam, sehingga perlu diperhatikan nih kondisi lingkungan. Kemudian suhu, rata-rata mikroorganisme itu berada di dia punya sifat mesofil, jadi suhunya di 25-37 derajat Celcius, suhu aktivitas optimal mereka. Kemudian ketersediaan oksigen dan nutrisi. Bakteri itu punya kemampuan mendegradasi senyawa organik, umumnya heterotrof. Ya, jadi dia kebutuhan oksigen itu akan diatur sesuai dengan kemampuan si mikroorganisme yang kita gunakan. Jadi memerlukan senyawa organik tuh sebagai sumber karbon dan energi.
Hal ini sehingga menyebabkan penambahan nutrisi tertentu diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan sel dan laju degradasi. Sehingga sekarang itu mulai banyak dilakukan pengontrolan terhadap oksigen dan nutrisi agar suplai kepada mikroorganismenya bisa maksimal, sehingga proses dia menghasilkan enzim itu bisa maksimal dan optimal dan bisa meningkatkan pertumbuhan sel dan laju degradasi. Lalu bagaimana aplikasi bioremediasi? Aplikasi bioremediasi tahap pertama yang harus dilakukan dalam aplikasi proses bioremediasi adalah memilih teknik bioremediasi yang tepat. Ya, dari beberapa teknik tadi kita harus pilih itu sesuai apa. Bagaimana cara memilihnya? Jadi ada disebut dengan analisis awal. Jadi yang harus dianalisis adalah harus dilihat karakteristik limbah. Ya, jenis limbahnya harus ditahu, bagaimana karakteristik limbahnya. Kemudian harus memilih mikroorganisme yang tepat. Jadi analisis awal dilakukan setelah melihat limbahnya, kemudian memilih mikroorganisme yang tepat terhadap limbah itu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi mengenai proses dan laju degradasi oleh mikroorganisme tersebut. Jadi kita harus punya informasi juga bagaimana laju degradasi bisa jalan kalau menggunakan mikroorganisme ini. Jadi kita harus punya data juga tuh. Ya. Jadi secara singkat seperti ini prinsip dasar dari bioremediasi, sehingga ini bisa maksimal dijalankan dalam proses meremajakan lingkungan atau menetralkan kembali lingkungan akibat polutan limbah-limbah industri. Ya, sebagai tugas saya sudah bagi 3 kelompok ya. Kita sudah bagi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok itu nanti ini nih pembagiannya: 1 kelompok pelemahan alami, 2 pelemahan dua kelompok bioaugmentasi, yang ketiga itu adalah kelompok biostimulasi. Jadi setiap kelompok nanti mencari jurnal terkait aplikasi bioremediasi, contohnya kelompok 1 dengan metode pelemahan alami. Lalu kemudian jurnalnya dikaji, dibedah, diambil hasil bedahnya, lalu nanti dipaparkan setiap kelompok bagaimana penerapan metode itu terhadap sampel itu sesuai dengan jurnal itu. Kemudian kelompok kedua juga seperti itu, bioaugmentasi, mencari metode yang diterapkan, jurnal yang menerapkan metode bioaugmentasi. Begitupun dengan biostimulasi. Oke. Setiap kelompok nanti 3 kelompok nanti dikerjakan sesuai kelompok masing-masing. Oke, terima kasih. Nanti kita diskusi lewat grup WA yang sudah kita buat. Jika ada pertanyaan silakan diskusi disampaikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.